Belum. Tapi pandemi ya. Iya, iya. Baik, selamat malam Ibu Bapak, Ibu Dede, Bu Tias, Pak Rendi, Pak Aswin. Ya. Malam Pak, malam. Ya. Kita nunggu atau langsung jalan aja? Langsung dah Langsung ke. sambil berjalan. Ya. Kemarin tuh saya ngirim tentang perspektif anggota ya, anggota pelanggan. Anggota pelanggan. Nah, kita punya anggota sebagai pelanggan juga. Kita ada dua pokok bahasan. Pertama adalah mutu produk pelayanan ya. Itu saya kirim di WA, bahkan di email kali nggak salah. Itu ada keterangan kalau poor, fire, good sama excellent. Jadi kalau buruk itu secara terus-menerus tidak memenuhi tingkat kinerja yang ditingkatkan di bidang ini. Ini penilaian umumnya. Nanti satu persatu kita itu nanti minta pendapat, kita isi ya. Jadi kolomnya nanti kita isi, saya tampilkan, tapi ini saya kasih gambaran dulu. Dua atau sedang, tidak memenuhi kinerja yang diharapkan tetapi mutunya sedang naik ya. Yang bagus, good, memenuhi level kinerja yang diharapkan, jarang tidak terpenuhi dan seringkali melampaui harapan. Sedangkan yang terakhir adalah excellent, secara konsisten melampaui level kinerja yang diharapkan. Ini kira-kira seperti ini sudah saya kirim lewat email atau WA, saya lupa. Nah itu nanti untuk patokan, nanti saya akan tuntun setiap indikator ya. Baik, mari kita mulai dengan sedikit kita memohon doa kepada Yang Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah ya Bapa kami, terima kasih Kau berikan kami kesehatan sampai hari ini dan kami dapat melanjutkan rencana-rencana kita di dalam karya Wika bersama. Hanya karena padamu lah Tuhan kami dapat berjalan seperti ini. Mohon belas kasih-Mu, tuntunlah kami, berilah jalan pemikiran kami agar semua yang kita usahakan, kita pikirkan menjadi suatu harapan baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, mari kita buka biar kita bisa diskusi. Malam Pak. Malam. Sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dingin Pak di sini mah. Iya sama, dingin. Ini sudah saya tampilkan, bisa dilihat tidak kok double Sudah. gini ya? Sudah. Double enggak? Apanya? Garis-garis. Oh garisnya, ya. Garisnya. Bagaimana sekarang?
Bagus, Pak. Bisa? Bagus ya. Oke. Mari kita mulai dari itu produk dan pelayanan. Nah, nanti tolong ini diisi apa? Dicentang umpamanya target sasaran produk dan pelayanan kita CUKWB itu apa? Masih buruk, masih sedang atau baik atau sangat baik. Nanti minta kesepakatan bersama ya. Ini dicentang gitu ya. Kita mulai dari mutu produk dan pelayanan. Nah, nanti kalau ini nanti presentasinya lebih banyak yang mana, yang pur itulah menjadi prioritas kita bulan depan ya untuk diperbaiki. Baik, kita mulai, kita tuntun. 1. Target sasaran produk dan pelayanan. Kira-kira bagaimana menurut gambarannya? Ini saya berikan gambaran. Kalau buruk ya, kalau buruk pur tidak ada sarana untuk menerima umpan balik anggota. Artinya ada nggak sarana yang diberikan untuk bertanya kepada anggota? Seperti kemarin kita coba menanyakan tentang jenis-jenis simpanan ya, simpanan hari raya dan simpanan itu termasuk sarana untuk menerima umpan balik. Produk dan pelayanan tidak memenuhi semua kebutuhan para anggota, sebagaimana terukur dari anggota yang masyarakat menggunakan jasa pelayanan korporat kurang dari 10%. Nah, ini acuannya. Kemarin kita mendapatkan berapa? Kebanyakan tidak perlu ya. Bagaimana? Halo? Enggak dibuka nih, intinya saya nggak dengar. Ya, Tolong Pak. kira-kira gimana? Kemarin kan hasilnya tidak memerlukan, ada yang memerlukan tapi yang paling banyak tidak memerlukan. Nah, ini acuannya adalah kalau jelek itu kurang dari 10%. Kita ada yang di atas 10% nggak? Pendidikan atau apa kemarin saya lupa. Datanya di Ibu Tia saya. Di kantor Alfa, jadi saya nggak bisa baca laporan bulan kemarin itu kan ada. Terus kalau fire itu sedang, anggota tidak tetap membutuhkan survei. Produk dan pelayanan memenuhi sejumlah kebutuhan para anggota sebagaimana terukur dari anggota. Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kredit antara 10 sampai 19%. Nah, kita mana, kelompok mana yang momennya yang tidak perlu paling gede. Nomor 2-nya apa? Pendidikan kalau nggak salah ya. Nah, itu tolong Bu Tias yang laporan bulan kemarin coba yang survei, Bu. tolong kan di dekat situ ada di filenya. Terus yang bagus, good, anggota tahunan membutuhkan survei. Nah, selalu membutuhkan survei. Produk dan pelayanan memenuhi semua kebutuhan para anggota sebagaimana terukur dari anggota masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan koperasi kredit. Itu antara 20-30%. Mana yang ada nggak yang milih di antara hari tua, pendidikan, terus hari raya? 3 itu. Coba 3 itu yang posisi butuh 20-30% itu mana? Saya nggak ada filenya, harus buka komputer. Kalau buka komputer nanti error saya untuk presentasi. Komputernya dari Nggak apa-apa, santai aja. Santai tapi serius. Mana Pak Aswin? Ada. Terus yang nggak ada Pak Imam ya. Pak Randy nggak hadir. Oh, Bu Tias 2 ya. Udah, ini laptopnya tadi enggak error. Oh. Di sini pakai HP.
Nggak bisa ngelihat, bukan ngelihat file aja. Di situ kan ada di map yang laporan. Kalau nggak salah itu sekitar posisi pendidikan itu 20-30%. Kalau nggak salah ya. Bahkan mungkin 10-19 masih sedang. Di hari yang hari raya 5%, Cibatu 20%, Cibibi 12%, yang tidak perlu Yang tidak perlu berapa? 24%, Oh, yang pendidikan berapa? 12%. 13%. Oh, masuk sedang. Jadi yang tidak perlu nggak bisa dimasukkan. Jadi masuk ini apa fire ya. Kan 10-19% itu pendidikan ya. Kita tandai si pendik ya. Oke, si pendik. Oke, sepakat? Ibu Bapak sepakat? Ya. Saya tulis di sini supaya kita tahu, ingat ya hasilnya. Terus yang kedua, presentasi produk. Kira-kira produk-produknya bagaimana presentasinya? Kan belum ya, belum mulai ya. Masih belum. Belum ada presentasi. Ya, belum berjalan ya, belum berjalan. Betul kan? Oke, belum berjalan. Selanjutnya ruang lingkup produk-produk finansial. Apa yang diperlukan? Kira-kira apa? Ini saya kasih kuncinya ya. Ruang lingkup produk. Saya baca dulu ya. Nah, ini presentasinya kan gini. Presentasi produk itu tidak ada katalog produk yang dikembangkan atau sangat jarang mencetak pamflet brosur. Memang kita belum berjalan, tidak adanya standar pokok wajib sukarela. Masuk. Nah, yang ketiga, ruang lingkup produk-produk finansial, yaitu produk-produk tradisional yang belum dikaji kembali dalam 5 tahun terakhir. Produk-produk finansial terbatas, misalnya pinjaman atau tabungan reguler dan normal rancangan. Itu yang pur, yang buruk ya. Terus yang sedang, produk-produk tradisional yang belum berubah semenjak 3 tahun terakhir. Memang kita belum berubah ya. Produk-produk tradisional terbatas yang berperan sebagai solusinya atas anggota kali ya. Masalah para anggotanya. Produk-produknya tidak sesuai dengan data demografis terkini para anggotanya, usia, pekerjaan, gender, agama, perilaku, gaya hidup, status sosial. Jadi mana yang dipilih? Yang fair atau Pak? Kan ini yang 3 tahun tidak ada perubahan, berarti fair. Oke. Jadi ini ya, pur ya, fair ya. Fair Kan masih kan kalau pokok wajib sukarela ya. Iya, masih itu, belum ada perubahan, masih itu. Standar ya. Standar. Nah, oke. Jadi nanti itu kita lihat ke depannya ya. Terus pola pikir tentang branding. Pola pikir tentang branding ada enggak? Ini saya bacakan ya. Karena mau dikirim terlalu gede. Tidak ada citra branding personality yang diumumkan. Tidak ada bukti tentang citra branding yang tertulis. Brandingnya sedikit menggambarkan janji akan manfaat produk-produk. Belum ya? Menampilkan citra branding secara tertulis yang menggambarkan pesan tentang manfaat produk. Belum. Jadi masih yang pur ya. Tapi udah ada itunya Pak, udah ada leaflet.
udah ada apa namanya kita pengetahuannya Pak. Ya, tapi kan belum dikabarkan. Tidak bukti tentang citra branding yang tertulis. Nah, tidak tertulis. Maksudnya tertulis begini Bu Dede. Jadi kita bikin leaflet, bikin brosur, Nah, itu kan ciri branding kita itu sudah dilihat orang melalui brosur itu. Nah itu sudah efektif belum? Sudah dikerjakan belum? Artinya disampaikan kepada setiap orang ketemu dan sebagainya, dikirim WA dan sebagainya kepada teman-teman itu. Nah itu Bu, udah sampai ya, segitu atau masih? ya belum atuh. Belum. Ya, udah sih, tapi hanya beberapa Ya, orang gitu. terbatas. Ya, jadi maksud saya, kalau saya mengatakan fire atau sedang, bisa diterima nggak? Fair Pak, soalnya kan kita udah lumayan ada tahu Ya, itu, oke. walaupun belum keseluruhan. Istilahnya sudah ada kemauan untuk branding ya, untuk menyampaikan. Betul, Oke, ya. betul. Sudah ada belum? Efektif. Nah, ini nanti kita pelajarin. Bulan depan kita coba yang belum berjalan nih presentasi produk dinaikkan ke fair. Nanti mana yang itu. Terus sekarang, nah produk-produk membangun kekayaan udah punya gambaran belum yang lain? Nah ini di sini yang PUR itu hanya menawarkan produk-produk tabungan tradisional saja ya. Terus yang sedang ada 5 produk tabungan yang bersifat membangun kekayaan ditawarkan pada anggota. Belum. Kita kan belum ada menawarkan ya. Kita masih belum ya. Belum terpikir. Oke, terus nomor 6, pemberian pinjaman berdasarkan kapasitas sudah jalan belum? Kapasitas itu kemampuan, Bu. Pinjaman diberikan berdasarkan pangsa modal dan atau tabungan. Nah, itu masih standar 3 kali tabungan. Itu kan sangat-sangat kuno ya. Pinjaman diberikan berdasarkan kemampuan anggota. Kita sudah mengarah kepada kemampuan anggota atau semua pinjaman diberikan berdasarkan kemampuan anggota untuk mengembalikan dan menggunakan alat penilaian kredit. Sebenarnya udah ya? Pak. Sudah Pak. Ya, jadi ke sini ya. Itu sudah dianalisa. Ya, oke. Jadi sudah menggunakan 5C ya. Itu kan ya. Nanti dikembangkan. Ini kan kuncinya saja ya. Terus akses dan kenyamanan, Bu. Akses dan kenyamanan yang paling sederhana, jelek, tidak menggunakan pelayanan dan cara pembayaran ekstensif, masih terkait pada pola tradisional melalui kasir, pada jam kantor yang tidak fleksibel, tidak dapat memenuhi kebutuhan penarikan tunai anggota. Nah, ini yang PUR, yang FAIR menggunakan paling sedikit 5 dari beberapa pelayanan dalam cara pembayaran berikut ini terkait kebutuhan anggota, misalnya jam kerja yang diperpanjang, kasir pelayanan dibuka selama jam istirahat, makan siang, udah kuno ini enggak ya. Terus menggunakan semua pelayanan dengan cara membayar secara fleksibel. Berikut ini terkait kebutuhan anggota, misalnya jam kerja yang diperpanjang, kasir pelayanan dibuka selama jam istirahat, makan siang, kasir pelayanan cepat diambil melalui sebuah loket. Ini juga sudah kuno. Mungkin excellent nih, menggunakan pelayanan cara pembayaran yang fleksibel terkait kebutuhan anggota, misalnya jam kerja, makan siang, kasir pelayanan cepat dapat diambil melalui sebuah loket yang melayani. Ya, excellent ya, udah bisa transfer kan, tidak perlu orang datang kecuali mengajukan pinjaman. Ya. Sini ya Bu ya.
secara konsisten malah. Jadi sudah melalui transfer bolak-balik. Artinya kita mentransfer kebutuhan anggota, anggota menabung dengan mentransfer juga ya. Oke gitu ya, Bu. Jadi supaya kita ya. Berikutnya nanti ini di copy, saya rekam, saya kirim ya. Jadi nanti dipelajarin. Minggu depan kita bahas lagi. Basis nilai harga, Bu. Pemahamannya seperti ini. Tidak mampu membayar bunga sesuai dengan tingkat yang berlaku di pasar. Membayar tingkat bunga yang terlalu besar pada tingkat pasar yang paling rendah. Tingkat bunga yang lebih tinggi pada tabungan yang lebih rendah pada pinjaman dibandingkan dengan yang berlaku di pasar. Nilai harganya di mana nih? Yang Ibu rasakan gimana? Kalau pinjem nilainya gimana? Bunganya? Nilai bunganya yang kompetitif pada semua tabungan dan produk pinjaman plus perlindungan pengembalian. Kira-kira yang mana? Good. Yang sesuai dengan kapasitas pinjaman. Tingkat bunga yang lebih tinggi pada tabungan dan lebih rendah pada pinjaman. Kita kan belum ada tabungan nih ya. Tetapi kan hasil kemarin presentasinya kan cukup bagus tuh dari pokok wajib sukarela. Ya berarti ini ya good ya. Mengikuti pasar ya. Dan dipikirkan ke depan penurunan. Ini dipikirkan itu belum tentu pasti ya. Dipikirkan itu maksudnya mungkin enggak kita berbicarakan, kita obrolkan. Karena kalau kita turunin, kita masih belum mampu untuk membiayai operasional gitu ya. Oke, nanti turunnya berapa? Nih. Nilai harga sudah, pemasaran dan promosi. Kira-kira pemasarannya gimana? Program promosi tidak memuaskan. Peningkatan penggunaan produk dan pelayanan meningkatkan jumlah anggota dan memiliki anggota yang loyal. Masih konvensional ya. Promosinya kan masih konvensional, belum profesional. Masih menyedihkan, Mbak. Nah, oke, konvensional. Konvensional tergantung individu pengurus. Ya, belum anggota dilibatkan. Nah, ini nanti kita pikirkan. Supaya anggota terlibat bagaimana nih. Coba nanti kita rapat khusus ya untuk membahas ini. Oke, sebentar. Konsepnya seperti apa nanti saya akan coba sampaikan. Kita mungkin kalau ketemuan gini Mbak, daring gini kan nggak apa-apa, seminggu sekali ya. Malam juga nggak apa-apa, 7:30 pun nggak apa-apa ya. Oke gitu ya. Pak Randy siap nggak? Halo? Tergantung Pak Randy ini. Nah, saya bicara ini ada kaitannya itu. Kaitannya adalah insentif loyalitas nomor 10. Nomor 10. Buruk, tidak ada taktik yang dijalankan untuk meraih loyalitas anggota dan meningkatkan kepuasan para anggota dalam berbisnis dengan koperasi kredit.
yang sedang menjalankan taktik yang sedikit meningkatkan loyalitas anggota dan meningkatkan kepuasan anggota dalam berbisnis dengan koperasi kredit. Misalnya program selamat ulang tahun, daftar anggota terbaik, penarikan undian terkait dengan frekuensi transaksi. Itu sudah saya pikirkan, tapi terbukti belum bisa ya, karena tidak ada rekan ya, mitra untuk berpikir ini. Paling berjasa anggota terbaik bulan ini, program penghargaan. Jadi mungkin yang bisa kita pikirkan adalah yang tertib sesuai SPK angsurnya, atau simpanan wajibnya tertib setiap bulan, tidak ada double gitu, artinya di ropel atau itu. Nah itu perlu dikasih apresiasi. Nah apresiasinya seperti apa? Nah itu teknis, nanti kita pikirkan ya. Begitukah? Masih belum ada ya? Perlu Masih belum. dipikirkan dan dibicarakan. Oke, gitu ya. Kalau nyolok pinggir aja jadi apa geser tuh ini sebenarnya pakai itu. Apa? Nah, berikutnya paket-paket produk. Paket-paket produk, pengemas produk dan pelayanan tidak menciptakan pengalaman. Ya, belum. Pengemasan produk dan pelayanan kadang menciptakan, menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi anggota, menyertakan sejumlah aspek sopan santun bagi staf, cetakan promosi dan slogan dalam beberapa hal, berbisnis solusi. Kalau zaman dulu koperasi bisa print buku itu luar biasa, bisa nyamain seperti BCA. Tapi untuk saat ini sudah tidak musim ya. Kayaknya orang lebih seneng dikirim laporan ya, bahwa sudah transfernya diterima, dibukukan dan sebagainya gitu ya. Kira-kira begitu enggak? Bu Dede, Pak Aswin, Pak Randy. Ya digital Ya, Pak. lebih bagus lah. Oke, maksud saya untuk mengemas ke sini, produknya itu sudah kelompok mana, kelompok memenuhi level kinerja yang diharapkan, jarang tidak terpenuhi dan seringkali melampaui, atau kita sudah stabil kan, setiap orang transfer udah langsung diurus seperti itu ya, pinjaman. Jadi ini sudah jalan. Tinggal dipertahankan. Oke, Pak, gitu ya. Setuju? Pak. Hah? Ya. Udah excellent, mau kemana lagi? Good, apa gimana? Oke. Nah, sekarang ini sudah ada berapa indikator? Ada 11 indikator, 4 kita masih poor, 2 kita sudah excellent. Berarti kita membicarakan ini ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti saya kirim. Ya, ini kuning ini yang akan kita bicarakan minggu depan ya, Bu ya. Waktunya nanti kita bisa atur waktu, tidak selalu Jumat. Mungkin nanti kalau memang standarnya Jumat boleh. Nanti tergantung Pak Randy yang menyediakan virtualnya, linknya ya. Halo Pak Randy, tidak jawab ya udah. Oke Bu, kita bicara 4 poin ini aja dulu. Hari Jumat minggu depan. Itu 2, 3, 4. Nah, mungkin Ibu Bapak di sini bawa konsep lah, kira-kira apa gambarannya. Nanti kita mixkan gitu. Kita tingkatkan ke fair. Seperti apa gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang kepuasan anggota. Itu ada 11. Jadi 27 kurangi 11 berapa?
16. Ya, 16 16. indikator. Nah, ini nanti kita nilai seperti apa. Baik, sekarang pengetahuan tentang anggota. Kira-kira seperti itu. Pengetahuan tentang anggota itu anggotanya yang tahu atau kitanya tahu tentang anggota. Kira-kira gimana, Pak? Nanti saya tuntun pakai ini. Pengetahuan tentang anggota. Pengetahuan tentang anggota, purnya tidak ada sistem untuk melacak sejarah transaksi keanggotaan dan informasi pribadi. Ya, itu jelek. Berarti kita tidak bisa melihat ke belakang sejarah transaksi daripada anggota, khususnya pinjaman ya. Khususnya pinjaman, tabungan dan sebagainya. Baik simpanan maupun tabungan. Yang sedang data dasar anggota ada namun tidak diperbarui secara teratur. Coba Bapak nanti lihat ya, Ibu Bapak, kita diperbaikin nggak, update terus nggak? Ada sedikit informasi pribadi anggota tetapi tidak memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh anggotanya, bagaimana cara melayani mereka dan bagaimana memasarkannya. Yang bagus, data dasar nasabah diperbarui untuk melacak sejarah transaksi. Informasi pribadi mendasar yang memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh anggotanya, bagaimana cara melayani mereka dan bagaimana memasarkannya. Kita di posisi apa ini? Yang buruk, sedang, atau bagus? Kalau bagus sekali belum lah ya. Fair. Hah? Fair. Oh, Kalau saya mah masih nomor 2 ya. masih sedikit taunya. Ya, oke. Ini ya, belum lengkap. Lengkap pengetahuan. Maksudnya belum lengkap itu kita belum kenal orang ini di mana, terus kira-kira sejarahnya seperti apa, tidak secara keseluruhan kan, hanya beberapa orang saja anggota ya. Pengurus ini loh terutama ya, gitu, oke. Dan oke, membangun hubungan yang langgeng. Ini membangun nih. Membangun Hubungan apa Pak? yang langgeng kepada anggota antar kita. Hubungan sama anggota. Ya, maksudnya tidak ada. Kita pernah ada nggak enak karena anggota terus mundur terus itu ya, itu budayanya kan nggak bagus tuh. Nah, gimana caranya memperbaiki itu gitu. Nah, kita bagaimana? Tidak ada program. Kita belum ada program ya. Padahal sebetulnya excellent apa Bu Tias? Kalau pelayanan excellent itu apa? Customer service excellent ya. Belum ya, di CU Karya Wika Bersama belum. Pelayanan prima. Nah ya, belum. Berarti belum menuju ya. Nanti jadi pemikiran kita. Terus evaluasi kepuasan anggota pangsa transaksi oleh anggota. Pernahkah dilakukan? Jadi kalau di BCA itu dikasih poin. Kita milih poin anggota, pilih poin nama baik, baik sekali, baik, sedang, buruk pelayanannya. Jadi dikasih poin gitu. Nah itu teknik ya, nanti gimana caranya. Belum Tidak. atuh. Belum lain. Gimana? Belum kan Pak? Ya belum memang. Tidak menggunakan survei kepuasan anggota. Nah ini tidak usah pin ya. Mungkin bisa minta tolong Pak Randy. Nanti poinnya tolong dipikirkan apa aja pilihannya. Maksudnya baik sekali, baik, sedang gitu ya. Tidak usah buruk lah. Sedang, baik, 3 aja. 3. Apa yang dinilai? Umpamanya kecepatan transaksi, kecekatan, kecekatan, tepat waktu, nah itu mungkin yang dinilai. Ya. Dalam jam kerja Bu, bukan di luar jam kerja. Berarti kalau kita melakukan transaksi
menanganinya di luar jam kerja itu sangat excellent. Ya. Karena anggota pemilik kan, bukan nasabah. Nah, itu nanti kriteria kita bahas nanti ya. Bu Tias excellent. Dia bilang excellent. Ya. Pelayanan excellent Bu Tias. Ini ini dengan survei ini belum dilakukan. Nanti minta Pak Randy ya. Nanti kita belum Kalau evaluasi ya, nanti dipikirkan ya. Oke, terus sekarang pangsa transaksi oleh anggota. Kurang dari 50% anggota menyatakan bahwa koperasi kredit merupakan lembaga keuangan mereka yang paling utama. Pemikirannya seperti itu. 50%. Di atas 50% sampai 69 anggota menyatakan bahwa koperasi kredit merupakan lembaga keuangan mereka yang utama terbaik. Naik persennya. Nah, ini belum diukur nih. Ini juga harus survei ya. Belum diadakan ya, belum dilakukan. Mau usul, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Begini, kalau boleh. Ya, bukan Kita kalau kan boleh. semua ya kan terbatas sama waktu juga. Ya. Kalau dimungkinkan ada survei yang mungkin bentuknya WA misalkan. Jadi mungkin kalau ada multiple choice cuma jawabannya ya tidak, ya tidak misalkan. Supaya mungkin itu bisa membantu teman-teman yang pengurus maupun anggota lebih cepat mengumpulkan data. Karena kalau kita juga masing-masing pengurus kayaknya lumayan. Nah, cuma memang saya belum tahu mekanismenya, cuma kira-kira gambarannya begitu. Dan siapa tahu Pak Frank punya pengalaman, terus diaplikasikan. Kalau dulu kan mungkin manual, sekarang bentuknya mungkin digital, yaitu WA. Mungkin itu bisa lebih membantu mengisi data ini, mudah-mudahan gitu Pak. Iya, nanti Pak Randy lah tahun, cuma kita yang mengarang pertanyaannya Pak. Ya kayak kemarin gitu. Pertanyaannya kan karena kemarin kan memilih simpanan, ya kan? Nah, sekarang bukan milih simpanan, tetapi pengamatan sebagai anggota, gitu kan? Sebagai pemilik itu bagaimana kan gitu. Nanti makanya kita bahas hari Jumat. Datang, ya oke. Terus nomor 16, keunggulan pelayanan bagi anggota secara kelembagaan. Itu kalau PUR orientasi nasabah tidak diintegrasikan dengan profil kemampuan karyawan atau orientasi nasabah dalam tujuan enggak, ini lewat. Sedang orientasi nasabah diintegrasi dengan profil kemampuan pada beberapa orang, sedikit karyawan. Orientasi nasabah dalam tujuan strategi tetapi tetap secara jelas mengikuti standar tinggi dari pelayanan peduli nasabah dalam melaksanakan harian, namun secara tertulis menunjuk staf untuk mengelola relasi dengan nasabah. Relasi dengan anggota ditetapkan dalam misi tetapi tidak dalam nilai inti. Kita sudah sih ini, gitu ya, sudah form apa, ini sama anggota sudah cukup ya. Di sinilah ya sudah berjalan. Good Pak. Iya, sudah berjalan. Tinggal nanti diperlukan satu model ya, model supaya lebih jelas gitu. Sekarang keuntungan anggota apa? Keuntungan anggota bagi anggota apa sekarang? Tidak ada program kesejahteraan bagi anggota. Ada enggak? Kita belum ya. Ada beberapa pelayanan kesehatan bagi anggota yang sebagiannya menggunakan dana dari pelaksana pelayanan finansial. Misalnya beasiswa, medis, gigi, pensiun, hadiah,
termasuk yang diusulkan tuh BPJS gitu ya, belum kita. Hadiah untuk semua kesempatan kematian, kelahiran, bencana. Nah, itu kan kita punya dana-dana. Coba itu dana-dana kita pikirkan supaya untuk menarik lebih tertarik anggota ya. Jadi kita belum ya, masih belum. Jadi kita berencana ya, berencana menuju keuntungan. Jadi maksudnya keuntungan itu pelayanan kita seperti tadi, membuka simpanan atau pinjaman untuk meningkatan aset, jangan bilang kekayaan, aset. Nah, saya punya gambaran begini. Bagaimana kalau anggota itu pinjem untuk beli aset? Mungkin kalau aset rumah belum nyampe kan, aset rumah kan ratusan juta, modal kita belum terpenuhi. Gimana kalau kita ada dua, dalam bentuk barang atau dalam bentuk finansial? Artinya gini, kalau barang itu umumnya disampaikan oleh Romo Freddy itu pinjem untuk beli emas batangan ya, disimpan, ada sertifikat, dititip di kita, itu aset dia gitu, karena pinjem, dia angsur, dia mendapat itu. Tapi kan perlu kita konversi bunganya supaya nanti pada jatuh temponya nilai kekayaan itu, aset itu tidak jatuh gitu. Itu bagaimana caranya. Nah, yang kedua itu meningkatkan modal ekuitasnya. Jadi pinjem tapi uangnya tidak dibawa pulang, tapi disimpan untuk permodalan bersama. Nah, itu kira-kira animonya banyak nggak ya? Jadi umpamanya kita menyimpan pinjem 2 juta, dijadikan simpanan sukarela, kapitalisasi, kita cicil 20 kali gitu. Kalau 10 kali kan 200-an ditambah bunga. Nah, bunganya itu berapa? Nah, itu menurut kita pikirkan. Tidak seperti pinjaman biasa harus 1,2 atau berapa gitu. Karena uangnya tidak dibawa pulang, uangnya menjadi modal dia menghimpun simpanan kan, sebagai modal, juga menaikkan tingkat ekuitasnya daripada CU Karya Wika Bersama. Meningkatkan likuiditas ya. Tapi yang produktif itu kan orang pinjem tapi tidak disimpan yang dibayar bunga, tetapi dana tersebut bisa untuk membantu meningkatkan gitu ya. Seperti itu, nanti kita pikirkan minggu depan ya. Nanti tingkat kebanyakannya mampu nggak dalam semalam. Oke, ini ya. Terus nomor 18, pertemuan umum sudah belum sempurna ya. Rapat tahunan dilakukan secara rutin. Pertemuan umum dilakukan dengan quorum minimal. Belum masuk quorum. Ini ya, masih perlu sosialisasi melalui pendidikan pentingnya hadir. Oke ya, ini ya Bu ya. Jadi tidak bisa hanya ikut, pokoknya yang penting kita nabung. Bukan begitu. Kalau di CU kita sebagai pemilik harus terlibat, peduli. Nah, terus partisipasi anggota, tidak ada masukan dari anggota dalam perencanaan. Ada nggak kita ikut, yang anggota ikut? Kalau saya belum kan Pak? Apa yang kemarin? Ya, termasuk kemarin itu ada nggak masukan
Ya berarti sudah ada yang dari Bapak Sapa itu. Bukan Bu, untuk Yang mana? ini masukan anggota tersedia, namun tidak selalu atau rutin. Beberapa anggota terlibat dalam kegiatan masyarakat diselenggarakan oleh koperasi kredit. Belum Bu. Tidak ada masukan dari anggota dalam perencanaan. Belum, ya, belum. Nggak apa-apa, belum nggak apa-apa. Nanti kita coba pelajarin gitu. Penggunaan produk-produk untuk penguatan kelembagaan. Nah ini Pak, kurang dari 30% anggota menggunakan rata-rata 1-2 produk pembangunan kekayaan ini yang tadi barusan saya sebut. Kurang dari 30%, 21-30% anggota menggunakan rata 1-2 produk yang membangun kekayaan. Kita produknya baru 1, pinjamannya baru 2 macam kan? Rescheduling investasi harusnya ada pinjaman apa gitu kan. Nah itu yang coba kita pikirkan ya. Belum Pak. Perlu dibicarakan, bukan dipikirkan lagi, dibicarakan gitu. Pemanfaatan produk-produk pinjaman, sudah produk-produk pinjamannya apa? Cuma kurang dari 5% menggunakan produk-produk pinjaman apa. Nah dari anggota kita yang 70 orang itu ada 50% enggak yang menggunakan pinjaman? Nah, itu tanya nanti Bu Tia. Bu, ada enggak 50%? Belum ya? Orang Bu? Iya, berapa orang? Anggota kita 70, 73 malah. Yang sudah menggunakan produk pinjaman berapa persen? 35. Nah, berarti masih pemanfaatannya belum optimal, ya kan? Belum optimal. Optimal penggunaannya. Oke, apa-apa. Sekarang ada pemahaman akan tanggung jawab yang terukur dari adanya tunggakan. Gimana gitu? Tentang tunggakan deh, masih ada yang belum tanggung jawab nih, masih 1-2 orang nih. Ngomong-ngomong Pak Raymond lancar nggak Pak? Wah, tetap Pak, perilakunya seperti itu. Janji-janji mau nabung simpanan modalnya enggak diberikan. Itu aja dikejar-kejar pas 31 baru dia transfer malam-malam gitu. Itu Pak. Modal. Kalau cicilan? Iya itu cicilan, nabung sudah nggak pernah lagi, nggak pernah sih. Nabung sudah enggak, cicilan dikejar. Cicilannya kalau nggak dikejar nggak bayar. Tapi omongannya gede. Lupa. Hah? Ya kan Pak Aswan dengar, lihat di grup Pak Wika itu kan omongannya kan gede mulut kan itu ya. Iya. Iya. Itu termasuk penilaian karakter Pak sebetulnya. Kalau kita di analisa pinjaman itu di 5C-nya itu masuk kelompok itu. Jadi harus dianalisa dari situ. Ya. Oke. Pemahaman akan tanggung jawab yang terukur, adanya tanggung jawab tunggakan itu tadi gimana? Tunggakan itu gimana ya? Masih kurang dari 80% lah. Ya, masih belum optimal. Belum memenuhi. Masih di bawah 80%, kalau sudah di atas 80% semua tertib. Nah, itu bagus. Itu artinya harus dipanggil, harus diundang, harus ditagih. Itu belum lah, kriterianya belum. Maksudnya di sini saya bertanggung jawab pada kelompok kita ini. Ini kan keluarga, usaha bersama keluarga besar, karya Wika bersama. Jadi kalau nggak dikejar-kejar nggak peduli, tidak ada respon, tidak ada solider terhadap sesamanya. Nah sekarang infrastruktur prasarana bangunan fisik.
tidak memadai, menyampaikan hilangnya efektivitas dan efisiensi, misalnya lokasi tidak disukai. Prasarana fisik tersedia untuk menjalankan pekerjaan dengan cukup baik demi memenuhi kebutuhan organisasi yang paling apa ini? Paling penting dan mendesak. Semua perbaikan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, misalnya kurang memadai ruang bagi kerja tim, tidak ada kemungkinan untuk menyelenggarakan diskusi dan bersifat rahasia, kalian berbagi meja kerja. Ya masih ini ya, masih tahap ini. Sudah ada tapi belum tertata ya, belum tertata ya. Artinya apa tadi? Sedang ya, masih belum sempurna. Oke. Terus infrastruktur pelaksana teknologi telepon, smartphone sudah ada belum? Sudah ada sih. Ini sudah oke nih kayaknya. Sudah ada smartphone. Ini sudah berjalan. Ini aplikasi komputer sudah ya. Sudah excellent. Ya, oke. Jaringan websitenya kita masih pakai website enggak ya? Enggak kan? Pakai sih untuk mendukung SIAK-nya ini. Kita bayar setiap tahun ada website itu. Untuk apanya? Untuk manggil netnya itu .net-nya itu ya. Lupa saya websitenya apa itu. Website. Untuk mendukung aplikasi ya SIAK, bukan untuk reklame, untuk mendukung. Nah ini bisa nggak dioptimalkan, nanti kita bicarakan. Tapi sudah menjadi bagus ya, data dasar dan manajemen sistem pelaporan sudah bagus, tapi belum terarsipkan dengan baik karena belum ada tempat ya, masih di luar semua, belum terkunci, belum itu, terutama SPK pinjaman itu masih berantakan, masih artinya di dalam map terbuka, belum ada tempat itu. Jadi kita sudah terarsipkan sih, cuma belum sempurna gitu ya. Apa masuk sedang atau baik? Good aja. Oke. Yang lain diem aja tuh Pak Asep. Sudah diarsipkan namun belum tersimpan secara aman. Begitu kan? Ya, aman itu artinya di dalam barang kas, almari dan sebagainya. Ya, oke ya. Oke, jadi ini Bu yang diperlukan, yang akan kita bicarakan dulu ini. Ini yang good ke excellent ini sudah tidak usah dibicarakan dulu ya. Jadi ini, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 indikator ya Bu ya. Tolong dicatat yang akan dibicarakan 13 indikator hari Jumat. Ini dikirim untuk dipelajarin Bu, kira-kira gambarannya apa gitu, usulnya apa. Nah nanti kita diskusi. Jadi sudah tidak lihat lagi good itu enggak. Jadi ini partisipasi anggota belum, bagaimana supaya terlibat, tingkat apa partisipasinya gitu. Bisa aja partisipasinya tertib gitu, meningkatkan modal ekuitasnya dengan menambah tabungan sukarelanya, atau kalau memang pas-pasan ada yang bersedia
pinjem untuk menaikkan sukarelanya gitu. Nggak usah gede-gede, 1 juta gitu 10 kali kan lumayan 100. Bunganya mungkin di bawah 0, gitu. Ya kan? Maksudnya kenapa kok dikena bunga? Karena itu untuk menanggung risiko. Untuk administrasinya kan tetap harus ada. Karena tidak produktif kan, itu cuma untuk menambah modal, mungkin 0,5 gitu. Tapi ya maksimum tidak bisa lebih dari 5 juta. Jadi diatur itu, ketentuan itu diatur, jangan sampai nanti menguasai si lembaga ini gitu. Begitu. Ada yang ditanyakan? Nanti sebentar lagi dikirim. Ada yang ditanyakan? Ada masukan lagi kira-kira gimana? Yang penjelasan dari masing-masing itunya tes secara garis besar aja Pak, kalau bisa mah Diketik apa nih atau di scan garis besarnya aja gitu, intinya lah. Jadi kita ada sedikit gambaran yang misalkan nih presentasi produk belum berjalan, yang tadi Bapak bacakan itu intinya aja apa gitu. Jadi kita nanti ada gambaran buat minggu depan. Udah gini, nanti saya scan, saya kirim ya ke email supaya bisa dibaca. Kalau ke HP kan enaknya email atau HP. Halo? Kenapa ketawa? HP Pak, HP. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Oke, ya udah. Ya oke, nanti ini tak kirim dulu supaya untuk pegangan, nanti penjelasannya saya susulkan. Tinggal di scan aja, dikirim ya. Oke, sementara 1 jam kan cukup nih. Tapi kalau Jumat depan nanti kalau nggak cukup semua ya kita per ini aja. Tinggal Pak, yang penting ada kegiatan. Nah, ada gitu. pembahasan, ada apa gitu, Pak. Jadi ada notulensinya itu tanggal sekian apa, hasilnya apa gitu ya. Betul. Saya kira cukup gitu ya. Bisa ngobrol yang lain, ini saya tutup dulu. Iya. Cepat sembuh Pak Aswin atuh. Iya Bu, itu dimarahin. Ya. Dimarahin Bu. Sakit doa itu. Tabrakan lagi. Siapa? Itu nabrak. Bu. Nabrak mobil. Hah? Nabrak mobil. Nabrak mobil. Ya. Di lampu merah. Ya ampun. Apanya Pak? Dia. Mobil saya sih nggak apa-apa, mobil lawannya yang penyok. Oh. Ke bengkel. Oh. Iya. Ngantuk gitu Pak? Enggak, memang nggak sehat aja badannya. Oh. Bapaknya yang nggak sehat? Betul. Iya, itu mau beli obat, ngantuk, nabrak. Kagak jadi. Oh, atuh ada-ada aja. Iya. Iya. Vitamin C Pak, vitamin C. Iya, UC 1000 tiap hari. Apaan? UC 1000 tiap hari. Oh, kalau saya mah Bekom C Pak. Iya. Bekom C tuh bagus. Iya. Udah Ya, beres? Pak. Ya. Udah beres? Sebentar. Pak Wiyatno mau. Saya minta maaf tadi terlambat masuk Pak. Beli obat. Apa-apa. Sama Pak Bakti ya. Pak Bakti terlambat juga ya Pak Bakti. Bapak sakit Gak apa-apa, juga. saya kirim aja. Datanya pembicaraan malam ini 1 jam saya kirim. Nanti dipelajarin aja ya. Ya, saya kirim pakai WA. Ya. Pak Wiyatno sakit juga. Beli obat aja Bu. Cepet sembuh tuh. Ya, terima kasih. Ya sehat-sehat semuanya. Ya Pak, Bu. Ya Pak, nggak apa-apa. Yang penting ada pembicaraan Pak. Ya. Ada
Jadi kapan lagi Pak? Jumat aja, gimana? Jumat depan. Ya, seminggu lagi. Ya, nggak kita sedikit-sedikit, sejam-sejam gitu gimana? Hah? Pak. Hah? Oke Pak. Gimana? Ya Pak. Yang lain kemana? Ya oke Bu, Pak. Oke, jadi Jumat seperti hari ini tadi ya. Ini sudah saya kirim di pengurus, nanti yang Pak Bakti sama yang tidak ada di pengurus nanti dikirim khusus. Yang Pak Suma, Pak Imam, Pak Rendi, Bu Tias, Pak Aswen sudah ada di grup pengurus. Kalau Pak Bakti nanti dikirim khusus ya. Oke, sampai segini dulu. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Baik. Ini perlu disampaikan nih. Sudah tanggal berapa nih? Tanggal 19 besok, tapi pemasukannya belum optimal metode pinjamannya harus kita ubah, wawancaranya supaya lebih jeli, kira-kira bakal bayar jangan akhir bulan gitu. Kalau akhir bulan kita rada setengah mati nih. Ya Pak. Oke, gitu aja ya. Baik. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Malam. Makasih ya Pak Rendi. Pak Rendi, makasih Pak Bakti sudah mau gabung. Nanti dikirim Pak, itunya dikirim, pembahasannya dikirim. Terus besok saya scan dulu itunya, patokannya apa saya scan, nanti dipelajarin aja. Oke, makasih Pak Bakti, selamat malam.